Selamat malam semua, lanjut ke part 2 ya untuk outlook 1 minggu ke depan Pair Forex untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 tentunya. Kita mulai dulu dari GBP USD. Dari segi teknikalnya untuk GBP USD ini sebagai batasannya resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 1.308 sampai dengan 1.3038. Resisten 2 itu 1.2948, resisten pertama itu 1.2858. Kemudian untuk zona tengahnya sebagai pivotnya di kisaran 1.2798, sebagai konfirmasi batas atas itu berada di 1.2820, batas bawah itu adalah 1.2775. Kemudian support pertama itu 1.2737, support 2 1.2647, dan terakhir adalah sebagai batasan pantau overnya kalau misalkan terjadi signifikan ke bawah. Support 3 dan 4 itu 1.2557 sampai dengan 1.2512. Cuman untuk 1 minggu ke depan ini mungkin saya nggak akan pantau fokus sampai ke level area tersebut ya. Untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini diawali di tengah-tengah. Penutupan minggu ini itu kan berada di pivotnya. Jadi open market untuk 1 minggu ke depan ini diawali di level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Jadi masih ada potensi ini mungkin akan lanjut ke atas, dengan syaratnya adalah kalau misalkan dari segi body candle-nya, time frame H4 minimal apalagi daily mampu tutup di atas 1.2820, ada potensi ini mungkin sedikit koreksi sebelum melanjutkan ke resisten pertama. Nanti kita lihat potensinya. Kalau misalkan sampai dia mampu membuat high yang berada di 1.2888 ya, atau 1.28900-an, ini masih ada potensi mungkin sedikit koreksi ke bawah, baru lanjut ke resisten kedua weekly yang berada di 1.2948. Jadi kuncinya berada di 1.2820 dan 1.2888. Kemudian kalau misalkan lanjut penurunan, syaratnya adalah yang pertama 1.2775 ini harus terkonfirmasi terlebih dahulu tutup di bawah level area tersebut. Dari segi time frame minimal adalah 4, baru mungkin ada potensi lanjut ke support pertama. Nah, di sini adalah sebagai penentunya 1.2737 sampai dengan 1.2707 ini sebagai penentunya. Akankah GBP USD ini lanjut ke bawah atau penurunannya untuk 1 minggu ke depan ini stop di level area tersebut, support pertama weekly sebelum uptrend kembali. Jadi hati-hati untuk GBP USD ini. Potensi harga ke atas itu di atas 60% ya, kemudian 40% ke bawah itu mungkin kalaupun terjadi penurunan mungkin terbatas 1.2737 sebelum upside kembali. Kesimpulannya adalah untuk GBP USD ini saya lebih memilih netral dulu. Planning buy itu akan ada lagi dua level yang akan menjadi pantaunya setelah terjadi konfirmasi penutupan di atas H4 minimal 1.2820. Mungkin dari segi time frame kecilnya, kalau misalkan terjadi koreksi, mungkin saya akan ada planning buy kembali selama harga tidak bergerak di bawah 1.2775, baru planning buy akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak di atas pivot dengan risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 40 pip. Dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 60 pip, ini TP1, TP2 maksimal itu ruang gerak sekitar 150 pip berada di resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan setelah terkonfirmasi minimal H4 mampu tutup di atas 1.2820 dan ketika terjadi koreksi, kalau misalkan dia lewat di bawah 1.2775, idealnya untuk cari ancang-ancang setup swing itu sebenarnya berada di support pertama yang berada di 1.2737, baru nanti terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin skenario alternatif buy yang kedua akan ada lagi. Untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip kurang lebihnya. Dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 120 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 210 pip. Ini kalau misalkan memanfaatkan planning buy-nya untuk GBP USD, didukung dari segi fundamental dari NFP ataupun dari pernyataan FOMC kemarin itu yang ada potensi memangkas suku bunga di bulan September, ada potensi mungkin GBP USD ini ke atas dulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Jadi kesimpulannya, zona pantau maksimal kalaupun terjadi kenaikan, ini mungkin level area resisten 3 dan 4 ini saya skip dulu, tetapi saya lebih fokus ke 1.2948 sampai dengan 1.29500 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan Euro USD ini didukung dari NFP yang positif. Ini berbeda dengan GBP USD. GBP USD itu anteng di tengah-tengah, tetapi
respon daripada Euro USD ini, harga ini kuat ke atas dan bertahan di atas resisten pertama weekly. Zona pantaunya untuk 1 minggu ke depan sebenarnya ini ada di 1.1088 sampai dengan 1.10500 pembulatan. Kemudian resisten 2 itu berada di 1.0976. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support minor 1.0902 pembulatan. Untuk zona tengahnya sebagai pivotnya 1.0852 dengan batas konfirmasi atas itu 1.0870, batas konfirmasi bawah itu 1.0833. Support pertama itu 1.0802 dan histori low minggu ini yang dijadikan patokan untuk 1 minggu ke depan berada di 1.0777. Jadi untuk Euro USD ini mungkin tidak akan lanjut ke bawah dengan syaratnya kalau misalkan tidak ada konfirmasi tutup di bawah 1.0833 minimal dari segi time frame 4. Idealnya sebenarnya adalah daily. Jadi kalau kita ngeliatin pergerakan yang seperti ini mungkin saya juga sama planningnya dengan GBP/USD. Saya akan memanfaatkan planning buy terlebih dahulu, tetapi saya harus pastikan dulu kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah, kuncinya adalah di pivotnya dengan batas bawah 1.0833 ini. Kalau misalkan turun tidak mampu tutup di bawah level area tersebut dari segi time frame 4, baru nanti setelah harga bergerak balik di atas level area konfirmasi bagian atas yang berada di 1.0870, baru mungkin skenario buy ini akan aktif. Kalau misalkan saya gambar setelah selesainya koreksi, kalau misalkan terjadi dari segi time frame kecilnya, planning buy itu akan ada lagi. Idealnya sebenarnya setelah harga bergerak balik di atas zona yang di blok abu-abu, dikarenakan planning buy ini akan tercancel kalau misalkan harga ini lanjut ke bawah di bawah 1.0833. Kemudian dari segi stop loss, ruang gerak sekitar 50 pip, tapi dari segi targetnya sementara cuma ada satu dulu, 100 pip yang berada di 1.0976. Nanti kita lihatin dulu potensi kalau misalkan untuk Euro USD ini menyentuh level area tersebut. Yang saya khawatirkan ini terkoreksi lebih dalam, retest sekali lagi di level area 1.0901 ya sebelum harga lanjut ke atas. Jadi untuk planning pertama itu adalah buy selama harga tidak bergerak di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya. Planning kedua, kalau misalkan Euro USD ini lanjut ke atas tanpa ada koreksi terlebih dahulu, mungkin planning sell itu akan ada lagi kalau harga ini tidak mampu bergerak di atas 1.09800 pembulatan, baru cari konfirmasi pembalikan arah. Resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 35 pip. Planning sell akan aktif kalau misalkan harga sudah bergerak balik di bawah 1.0976, baru mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.0901, ruang gerak sekitar 70-an pip. TP2 itu berada di kisaran 100 pip yang berada di 1.0870 ya, kurang lebih di sini. Baru nanti kita planning buy kembali kalau misalkan skenario yang pertama ini gagal dan tidak ada koreksi lebih lanjut ya. Jadi hati-hati, planning utama adalah buy menunggu koreksi, tetapi kalau misalkan tidak mau koreksi, planning sell akan ada lagi kalau misalkan harga ini nanti naik ke atas tertahan di level area 1.0800 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, bergerak di bawah level area resisten kedua weekly, baru planning sell ini mungkin akan aktif, tetapi terbatas, hanya memanfaatkan koreksi dari segi time frame kecilnya sebelum ada planning buy kembali dengan target maksimal sebagai resisten 3 dan 4-nya. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD sebagai batasan pantaunya ya, untuk SRP juga sudah saya tarik, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.6665 sampai dengan 0.6642. Kemudian resisten 2 di sini juga ada zona supply 0.6597 atau sebagai physical price levelnya sebenarnya ada di 0.6600. Kemudian resisten pertama 0.6555. Zona tengah atau sebagai pivot itu 0.6524. Support pertama 0.6495, support kedua 0.64.500-an ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Batas overnya 0.6405 sampai dengan 0.6383. Ini sebagai support 34 sebagai batasan pantau kalau misalkan terjadi drop signifikan. Dikarenakan juga ada potensi lebih lanjut turun juga ada, koreksi ke atas juga ada, nanti tergantung dari pernyataan setelah rilis suku bunga dari RBI-nya. Kalau misalkan pernyataan itu nanti mengarah ke hawkish, ada potensi ini mungkin akan turun dulu sampai dengan menjelang
pernyataan suku bunga dan rilisnya suku bunga ya, dan pernyataannya daripada RBA sebelum harga ini lanjut ke atas. Kalau misalkan pernyataannya hawkish, tetapi hati-hati di level area 0.6600 sebagai psikopress levelnya sebelum drop signifikan, ya ini yang saya khawatirkan. Dikarenakan untuk pergerakan AUD USD ini diawali di bawah pivot tetapi masih berada di atas supportnya, hati-hati. Ada potensi ini mungkin sideways yang diantisipasi sedikit lebih lebar untuk sideways-nya 0.6553 sampai dengan 0.6495. Ini hati-hati di dua level tersebut, yang saya khawatirkan muter-muter di dua level tersebut. Kemungkinan AUD USD akan lanjut perjalanan ke bawah kalau misalkan terkonfirmasi membuat low baru berada di bawah 0.64800. Ini mungkin ada potensi lanjut ke bawah menuju support 2-nya yang berada di 0.64500 sebelum koreksi lebih tinggi retest di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 0.6524 sampai dengan 6535. Ini sebagai penentunya ya. Kalau misalkan nanti dari bawah di sini tertahan di level area tersebut, mungkin ada potensi lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan setelah penurunan ke level area 0.64500 pembulatan, ya kalau misalkan dari bawah nanti harga ke atas dan ada konfirmasi penutupan di 0.6535 di atas level area tersebut, ini mungkin ada potensi koreksi lebih tinggi. Kesimpulannya untuk AUD USD ini saya lebih memilih netral dulu. Mungkin planning buy itu akan ada lagi, tetapi saya lebih memilih ya mendekati level area support kedua weekly. Ini mungkin saya akan pertimbangkan ke planning buy-nya. Tetapi kalau misalkan harga masih tetap muter-muter di dua level area antara 0.6553 sampai dengan 0.6495, saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry baik buy ataupun sell, kecuali kalau misalkan RBA-nya itu nanti hawkish dan terkonfirmasi harga tutup di atasnya 0.6553 dari segi time frame 4-nya, baru mungkin saya akan manfaatin koreksinya selama batas koreksinya tidak mampu bergerak balik di bawah 0.6512 dari segi time frame kecil ya. Koreksi dari segi time frame kecilnya, baru nanti setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, harga bergerak di atas 0.6535, mungkin planning buy itu akan ada lagi, tetapi range-nya terbatas. Hati-hati zona supply yang berada di 0.6600 yang bertumbuk dengan psiko price levelnya. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini harga ini kuat ke atas, tanda-tanda koreksi juga belum ada. Kalau kita lihatin dari levelnya sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 1.4000 sampai dengan 1.3974, resisten 3 dan 4. Resisten 2 itu 1.3923. Resisten pertama 1.3872, zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 1.3838. Support pertama itu 1.3804 dan support kedua itu berada di 1.3753. Hati-hati di sini juga ada zona demand pas di level area tersebut. Kalaupun terjadi koreksi yang sedikit lebih dalam ya, mungkin batas maksimal adalah 1.3753 sebelum lanjut ke atas lagi, tetapi ini kayaknya masih berada di bawah 40% kalau misalkan terkoreksi jauh lebih dalam ya. Untuk minggu depan ini, dikarenakan harga ini bergerak di atas pivotnya, mungkin akan terkonfirmasi untuk USD CAD ini terkoreksi lebih dalam jika harga ini mampu bergerak di bawah 1.3825, baru ada potensi. Yang pertama adalah batas koreksi normalnya sebenarnya berada di antara 1.3804 sampai dengan 1.3787 sebagai penentunya sebenarnya di sini. Kalau misalkan mampu membentuk low baru, ada potensi mungkin ke support 2 baru lanjut ke atas. Tetapi kalau koreksinya masih tetap tertahan di dua level tersebut dan tidak mampu membentuk low baru, yang saya khawatirkan ada konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 1.3804, lanjut ke resisten 2 weekly yang berada di 1.3923. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD ini meskipun kuat ke atas, tetapi saya tidak tertarik untuk cari ancang-ancang setup buy, kecuali terkoreksi lebih dulu, entah itu nanti dia membuat high baru, high sebelumnya ya, maksudnya high minggu ini baru terkoreksi ke bawah lanjut ke atas, atau dia koreksi lebih dalam baru lanjut ke atas. Jadi kesimpulannya saya lebih memilih netral dulu. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy
kalau misalkan teridentifikasi terkoreksi ke bawah lebih dulu ya. Jadi planning buy ada dua. Yang pertama adalah kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah dan 1.3825 ini aman, tidak dijebol ke bawah, baru setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, ini mungkin planning buy yang pertama akan aktif. Tetapi dari jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip. Dari segi targetnya ini cuma ada TP1 ruang gerak sekitar 70 pip. Tetapi kalau misalkan koreksinya ini nanti lebih dalam, selama dia tidak membentuk low baru ya, yang berada di 1.3787, baru cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 1.3804, mungkin skenario alternatif yang kedua ini akan aktif dengan jarak untuk stop loss itu 35 pip, tapi dari segi targetnya ada dua. TP1 itu berada di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 65 pip, TP2 ruang gerak sekitar 115 pip. Jadi saya lebih memilih menunggu koreksi sebelum masuk ke market kembali. Tetapi saya lebih prefer kalau misalkan terkoreksi lebih dalam, sebenarnya idealnya adalah skenario alternatif yang kedua. USD Swiss ini pergerakannya kuat sekali ke bawah ya, apalagi didukung dari NFP-nya kemarin tuh negatif untuk USD, ini benar-benar drop parah dan tidak ada perlawanan dari buyer sama sekali. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ya, sebagai batasan overnya, resisten 3, 4, dan resisten 2 ini saya skip dulu sebagai batasan 1 minggu ke depan. Saya tidak pakai ketiga level area tersebut ya, tapi saya lebih prefer itu kalau misalkan terjadi koreksi itu sebenarnya kenaikannya kalau misalkan terjadi signifikan, tetapi ini sedikit berat. Batas maksimal zona pantau itu adalah history high minggu ini yang berada di 0.8875 sampai dengan 0.8824 ya, kurang lebih di level area resisten pertama. Zona tengah atau sebagai pivotnya ini lumayan lebar, 0.8721 dengan batas konfirmasi atas 0.87600, batas bawah adalah 0.8682. USD Swiss tidak akan bergerak ke atas kalau misalkan tidak ada konfirmasi tutup di atas 0.87600. Kalau misalkan ada konfirmasi di atas level area tersebut, ringnya masih terbatas karena ada resisten pertama weekly yang berada di 0.8824 ya. Kemudian sebagai batasan pantaunya bawah, support 2 itu jatuhnya di 0.8464, support 3 dan 4 atau sebagai batasan overnya itu 0.83100 dan 0.8233. Hati-hati di level area yang saya blok merah di sini ya. Yang saya khawatirkan tidak jauh di dua level area yang saya blok merah ini, yang saya khawatirkan nanti baru terjadi koreksi sebelum penurunan lebih dalam. Areanya yang pertama adalah 0.8542 sampai dengan 0.8522, itu area yang pertama. Area yang kedua adalah berdekatan dengan support 2 weekly antara 0.8491 sampai dengan 0.864. Jadi masih ada potensi ini lanjut ke bawah dulu. Di dua level area tersebut yang saya curigai baru terjadi koreksi ke atas sebelum drop secara signifikan. Dua level ini mungkin yang akan saya curigai sebelum terkoreksi ke atas dan lanjut ke bawah kembali ya. Jadi hati-hati di level area yang saya blok merah di sini. Planningnya mungkin saya lebih memilih netral dulu, tetapi kalau misalkan dia turun dulu, tidak terkoreksi dulu, bergerak di atas level area 0.861519 ya, kurang lebih di sini. Ini mungkin saya akan lebih memilih netral dulu, tetapi planning style itu mungkin ada lagi setelah harga ini bergerak lebih tinggi tentunya di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau misalkan tidak terkonfirmasi bergerak di atas level area 0.87600, baru nanti setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, planning sell akan ada lagi. Tetapi kalau misalkan tidak terkoreksi dulu, harga bergerak di atasnya 0.8618 dan lebih memilih bergerak ke bawah dulu, sebenarnya ini bisa dijadikan skenario alternatif buy. Konteksnya adalah memanfaatkan hanya sebatas koreksi dikarenakan ini counter trend. Planning buy itu ada dua, hati-hati. Bisa pilih di sini kalau misalkan terkonfirmasi ya, tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi, idealnya planning buy itu mendekati support 2 weekly. Sementara saya gambar dua dulu. Kalau misalkan terkonfirmasi berhenti di zona yang pertama di sini, blok merah pertama, selama dia tidak bergerak di bawah 0.85200 pembulatan, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas 0.8543, mungkin skenario
buy dengan konteksnya adalah memanfaatkan hanya sebatas koreksi, ini mungkin akan aktif. Stop loss 40 pip, target TP1 ruang gerak sekitar 70 pip, TP2 maksimal adalah 135 pip yang berada di 0.8682. Tetapi kalau misalkan turunnya lebih dalam, alternatif yang kedua buy itu adalah selama tidak bergerak di bawah 0.8464, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planningnya adalah buy, harga bergerak di atas zona blok merah dengan risiko stop loss sedikit lebih lebar antara 45 sampai dengan 50 pip, ini sebagai stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya 125 pip ini sebagai TP1, TP2 sama ruang geraknya itu 190 pip yang berada di 0.8682. Baru nanti di sini setelah koreksi selesai mungkin planning sell akan ada lagi di bawah pivot. Jadi dikarenakan untuk USD Swiss ini belum ada tanda-tanda koreksi yang sehat ya, sebelum melanjutkan turun lebih dalam lagi, mungkin bisa dijadikan skenario alternatif buy meskipun counter trend, tetapi hanya sebatas memanfaatkan koreksinya saja. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan planning, mending skip dulu. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen itu mirip-mirip dengan USD Swiss ya, harga ini kedorong lebih dalam juga, dan ada reaksi di zona tengah atau sebagai pivotnya. Untuk kedepannya itu ada potensi turun ke bawah lebih jauh ya. Ini kalau nggak salah sudah saya ulas di video, kalau nggak salah 2 minggu yang sebelumnya, itu ada potensi untuk USD Yen itu bergerak. Yang pertama adalah antara 145, yang kedua adalah di bawah 137. Itu sebenarnya masih ada potensi ke sana sebelum lanjut ke atas kembali ya. Dan itu kalau ingat saya itu video 2 minggu di Outlook yang sebelumnya itu sudah saya bahasin. Untuk 1 minggu ke depan ini mirip-mirip dengan USD Swiss. Resistance 2, 3, dan 4 ini saya skip dulu. Saya tidak fokus di level area tersebut. Tetapi saya lebih prefer untuk fokusnya saya akan lihatin di zona tengah atau sebagai pivotnya terlebih dahulu, dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, yang saya khawatirkan meskipun ada koreksi ke atas, lanjut ke bawah menuju 143.48. Jadi kuncinya untuk 1 minggu ke depan ini USD Swiss, kalaupun misalkan terjadi penguatan atau koreksi ke atas, mungkin zona pantaunya ya sementara di kisaran level area 152.00 sebagai physical price levelnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 149.700-an kurang lebih di sini. Kemudian zona pantau bawah adalah 143.48. Jadi nanti ada 2 skenario sebenarnya, baik buy ataupun sell. Kalau misalkan buy, saran saya adalah tunggu di 2 zona. Ini mirip dengan Swiss. Yang pertama adalah kalau misalkan penurunannya berhenti di level area 145.71 sampai dengan 145.71 sampai dengan 145.17, baru cari konfirmasi pembalikan arah. Mungkin bisa dimanfaatkan. Planningnya adalah buy, tetapi ini terbatas. Hati-hati untuk stop lossnya, nggak bisa mepet ya, karena ini volatility-nya gede. Ruang gerak itu sekitar 85 sampai dengan 90 pip ini sebagai batasan untuk stop loss-nya. Tetapi dari segi targetnya itu berada di bawah support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ini batas maksimal ruang gerak sekitar 200 sampai dengan 215 pip. Tetapi kalau misalkan turun lebih dalam, selama USD Yen tidak bergerak di bawah 143.48, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning buy akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah ya, bergerak di atas zona yang saya blok merah. Tetapi hati-hati, stop loss 150 pip dengan targetnya TP1 itu berada di story low minggu ini 220 pip, TP maksimal adalah 360 pip, berada di support pertama weekly. Saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten sebelum cari ancang-ancang setup sell kembali. Jadi ini planningnya sama dengan USD Swiss, buy memanfaatkan koreksi, tetapi saya masih belum tahu akankah penurunannya berhenti di sini atau di bawah pantau 2 level area di sini. Untuk planning sell itu nanti akan ada lagi kalau misalkan yang pertama 147.88 ini mampu menahan pergerakan, ini mungkin planning sell akan ada lagi. Tetapi kalau tidak mampu menahan, idealnya untuk cari ancang-ancang setup swing sebenarnya adalah kalau misalkan harga kedorong ke atas dan tidak mampu tutup di atas 152.00, mungkin planning sell akan ada lagi di bawah 150.800 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah.
Stop loss itu ruang gerak sekitar 185 pip, tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 280 pip, TP2 maksimal adalah di 143.48, ruang gerak sekitar 700-an pip ya, kurang lebih ini untuk planning swing. Tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya mana yang diambil lebih dahulu, bawah atau atas ya, nanti akan saya update di video lanjutan. Oke, mungkin untuk planning outlook 1 minggu ke depan ya untuk pair forex ya, ingat jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Ingat ya, saya lebih menyarankan ke akun Sen untuk menekan risiko lebih kecil ya, tentunya dengan konsep money management dengan benar tentunya ya. Saran saya adalah di bawah $1.000. Kalau misalkan pendapat ataupun gambaran dari saya lebih ideal kalau misalkan pakai akun Sen, kemudian akun standar atau akun mini itu di atas $1.000 itu mungkin akan lebih ideal, tetapi dengan konteksnya adalah manajemen dengan ketat. Tetapi kalau misalkan di bawah $1.000 saya lebih menyarankan ke akun Sen ya, linknya ada di deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.